Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di YouTube channel Merisa 22. Do you wanna know? Hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Mari adik-adik kita lakukan pengamatan sederhana untuk mengetahui sifat dari benda padat ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas, batu, piring, dan gelas. Adapun cara kerjanya, mari kita letakkan kertas di atas lantai. Adik-adik perhatikan bentuk dan besarnya. Kemudian kita ambil kertas ini dan pindahkan ke dalam piring. Apakah berubah bentuknya adik-adik? Tidak. Baiklah, kalau begitu sekarang kita ambil batu dan letakkan di atas meja. Adik-adik amati lagi bentuk dan besarnya. Kemudian kita pindahkan batu ini ke dalam gelas. Nah, apakah bentuknya berubah adik-adik? Tidak juga. Kalau begitu, apa yang dapat kita simpulkan? Adik-adik, ternyata kertas dan batu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sekarang, mari kita lakukan pengamatan sederhana. Pertama, kita sediakan alat dan bahannya, yaitu kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Kemudian, kita siapkan tabel pengamatan berikut, atau adik-adik bisa melihatnya di buku tema 2 halaman 30. Tabel ini fungsinya untuk mencatat hasil pengamatan kita terhadap benda-benda yang kita amati, apakah bentuk bendanya tetap atau berubah. Yuk kita mulai. Pertama, kita masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian kelereng ini kita masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Oke, kalau tidak berarti kita beri checklist di sini. Kemudian kita masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan lagi bentuknya. Nah, kita pindahkan air ini ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Ya, berarti kita checklist di sini. Kemudian kita masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan lagi bentuknya. Setelah itu, pindahkan pensil ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Berarti kita checklist di sini. Kemudian kita masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, setelah itu kita pindahkan sirup ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Ya, berarti kita checklist di sini. Nah, terakhir kita masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan lagi bentuknya ya adik-adik. Setelah itu kita pindahkan minyak ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Ya, berubah. Berarti kita checklist di sini. Nah, adik-adik, berdasarkan kegiatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kelereng dan pensil tidak mengalami perubahan bentuk walaupun berpindah tempat.
karena dia adalah benda padat. Sedangkan air, sirup, dan minyak berubah bentuk mengikuti tempatnya karena dia termasuk benda cair. Terakhir yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Baiklah adik-adik, kita lakukan lagi pengamatan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yaitu balon, kantong plastik bening, dan juga karet. Nah, kita akan tiupkan balon sampai menggelembung, kemudian kita ikat mulut balon dengan karet. Adik-adik perhatikan baik-baik, ibu guru punya balonnya 2. Ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Oke, kita tiup balonnya. Dan kita ikat menggunakan karet gelang. Nah, setelah meniup balon, kita tiup kantong plastik sampai mengembang. Dan kita ikat lagi mulut plastik dengan karet. Oke adik-adik, silahkan amati bentuk balon dan kantong plastik yang sudah ditiup. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa yang dapat kita simpulkan? Nah adik-adik, jika diperhatikan dengan baik, ternyata bentuk udara yang baik itu di dalam balon maupun di dalam kantong plastik itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah ini walaupun sama-sama balon, tapi dia bentuknya berbeda karena wadah balonnya berbeda. Begitu adik-adik. Jadi simpulannya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.